sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Juliarto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, ini saya sedang berhadapan dengan sebuah bahan bonsai. Sebenarnya pohon ini udah pernah dijadikan menjadi sebuah bonsai, tetapi karena pemeliharaan kurang bagus, pohon ini rusak. Nah, sekarang adalah tugas saya untuk menemukan kembali desain apa yang cocok untuk pohon ini. Seperti terlihat, pohon ini adalah pohon berbatang banyak atau biasa disebut clump. Jadi satu pangkal terlihat, satu pangkal mempunyai batang-batang yang lebih dari satu. Ya, yang pertama tentunya adalah saya harus menentukan muka dari pohon ini. Saya sudah mempelajari, sangat sulit untuk bisa menemukan satu sudut pandang dengan keberagaman beberapa batang yang ada. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 batang. 2, 3, 4, 5 batang ya, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak sulit untuk menentukan mana batang utama, karena batang utama udah jelas. Inilah batang utama, batang yang paling besar dan paling tinggi kebetulan letaknya. Tetapi dengan berpatokan dari batang utama ini, untuk menentukan posisi yang enak batang-batang yang lain sangat sulit sekali. Terutama pohonnya udah sangat keras, ini udah tua pohonnya. Jadi kemungkinan saya akan mengeliminasi beberapa batang untuk dijadikan lebih simpel. Nah, di sini saya melihat ada satu kemungkinan, tetapi harus mengorbankan, nanti ada mungkin 2 batang yang saya korbankan. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah batang utama. Ya, apabila saya pakai dari sudut pandang dari sini, ini adalah batang utama, bagus sekali posisinya dia. Kemudian saya tidak bisa pakai yang ini karena letaknya terlalu di depan dan pergerakannya tidak sesuai dengan pergerakan batang utama. Nah, saya melihat batang utama posisinya paling enak adalah dari sebelah sini. Ini bisa dilihat ya. Ya, tetapi apabila saya memilih posisi ini, maka batang yang ini dan yang ini tidak bisa dipakai. Ini harus dibuang. Kemudian yang ini bisa dipakai sebagai pohon kedua. Masih enak, masih seirama tumbuhnya. Ya. Terus yang ini juga tidak bisa dipakai. Yang ini. Jadi saya akan menentukan agar pohon ini bisa menjadi sebuah karya bonsai yang memang tidak asal-asalan. Artinya bisa bertanggung jawab terhadap kaidah-kaidah alam. Dan nantinya saya pasti berusaha untuk menjadikannya sebuah bonsai yang indah. Ya, meskipun harus berkorban, tetapi itu memang harus dilakukan. Jadi apa boleh buat. Jadi saya akan menggunakan 3 batang saja. Yang pertama adalah ini sebagai batang utama, ini sebagai batang kedua, kemudian yang belakang ini. Ya. Nah, ini nanti akan saya buang separuh untuk dijadikan keringan, terusannya ke sini. Yang kita pakai adalah ini aja. Ya, jadi ini akan dibuang separuh kulitnya nanti. Kemudian yang ini dibuat keringan, yang kita pakai yang ini.
Oke, langsung aja untuk bisa melihat nanti hasilnya seperti apa dari gerak dasar saja atau dari posisi dulu. Masalah penataan perantingan gampang, yang penting ketemu dulu posisi dan komposisinya karena ini berbatang banyak. Nah, ini kayaknya pohon terpisah, dia goyang. Akan saya lepas ini pohonnya. Nah, memang pohon terpisah dia, bisa ditanam lagi. Jadi bentuk dasarnya udah ketemu ini. Ini. Bentuk dasarnya udah ketemu. Ya, apabila saya pakai 2 pohon ini saja udah kelihatan bagus, udah kelihatan seirama. Tetapi saya akan coba pakai pohon ketiga, yaitu ini sebagai background. Jadi ada tiga pohon nanti. Grazie. Ini dari situ. Ya. Ya, sekarang udah bisa dilihat ketiga batang ini yang saya perlukan untuk komposisi ini. Jadi ini menjadi pohon triple, pohon berbatang 3. Nah, inilah tindakan pertama yang paling penting, yaitu menentukan posisi, menentukan gerak dasar dari mencari gerak dasar dari sebuah pohon yang menawarkan berbagai kemungkinan. Memang harus berkorban, tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini nanti akan saya lakukan kupas kulit. Nanti bisa dilihat bagaimana kita kupas kulit kemudian membuat jinsari di pohon santiki. Ini akan kita lakukan kupas kulit ya. Sebelumnya saya kasih tanda dulu batas-batas mana yang perlu dikupas kulit kambiumnya dulu. Sangat tebal kambiumnya karena ini pohon memang tua. Ini terlihat segar dan memang inilah santiki, mempunyai kambium yang tebal dan berwarna merah. Ini nang sampai sini ya. Ya, ini kupas semua. Oke, sementara Mas Nanang melakukan kupas kulit, saya akan pilih dari perantingannya dulu.
bisa maju. Ya, ini adalah perantingan yang awal, sangat tidak beraturan. Sebenarnya ini kalau saya akan lakukan pemotongan langsung bisa jadi, bisa artinya berproses kematangan. Tetapi saya tidak mau. Saya kepingin membuat perantingan yang terstruktur. Saya kepingin membuat perantingan yang memang sesuai dengan anatomi perantingan, yaitu cabang-cabang, ranting-ranting ke anak ranting dan ke cucu ranting dan seterusnya. Nah, di sini adalah boleh dikatakan cabang, dan ini sudah mecah ke beberapa ranting. Ya. Ini yang akan saya pilih justru anak rantingnya ini. Ya, ini saya kasih contoh satu untuk yang sebelah sini. Jadi membuang tunas-tunas yang liar atau tidak terpakai dulu untuk mendapat struktur perantingan yang baik, agar sekali lagi distribusi makanan berjalan dengan baik dulu. Kekuatan akar pada jalur yang saya nantinya pada jalur yang saya pilih ini akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu nanti tidak gampang mati ranting dan lain-lain. Ya, inilah ranting yang terpilih atau anak ranting yang terpilih. Ini akan saya ranting ulang. Dengan cara ini biasanya lebih cepat jadi daripada di sini terlihat, wah ini udah banyak anak rantingnya, tinggal dipotong-potong aja daunnya nanti jadi. Nah, nanti jadinya ini malah nggak karuan, tidak terstruktur. Kalau begini nanti kita kawat hasilnya terstruktur. Ini proses pengulangan sandiki sama seperti waktu sandiki rusak ataupun sandiki yang kepingin diulang perantingannya. Caranya dengan membersihkan semua tunas-tunas dulu, kemudian mengatur jalurnya yang baru agar perakaran terbentuk dulu pada jalurnya masing-masing. Oke, saya teruskan dulu, nanti kita kembali dengan pembuatan jin pada kayu sandiki.
sementara sudah selesai. Jadi dari bahan yang kemarin multi trunk ataupun clamp, saya ringkas, saya buat lebih simpel menjadi kayak triple. Karena tadi ada perlakuan yang cukup berat pada kondisi akar, maka saya belum berani untuk pasang kawat ataupun mengadakan pengarahan. Biar dalam pot yang baru ini dia sehat dulu, nanti kurang lebih 2-3 bulan lagi baru saya styling untuk pengarahan. Yang paling penting tahap awal tadi adalah bagaimana kita mencari kemungkinan terbaik dari apa yang ditawarkan. Jadi inilah pilihan saya, inilah yang menurut saya kemungkinan terbaik menjadi gaya triple. Selanjutnya nanti soal pengarahan kita tunggu setelah kondisi akar settle. Oke, saya kira cukup. Kemungkinan nanti juga 2 bulan lagi saya akan praktekkan atau sharing bagaimana cara membuat jinsari pada pada kayu mati satiki. Nah, ini yang kemarin tidak terpakai kita kupas. Nanti akan kita buat jinsari agar terlihat lebih natural. Ya, terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Semoga saya tetap terus dapat mengupdate kondisi pohon ini sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Tetap semangat. Mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya kokoh. Salam kokoh.